Timnas Jerman resmi pecat Hansi Flick, sementara itu Jurgen Klopp masuk dalam kandidat pelatih Timnas Jerman. Simak selengkapnya di Cerita Bola Update. Halo Jebol Mania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola. Hasil lengkap kualifikasi Euro 2024. Babak kualifikasi Euro 2024 kembali digelar pada minggu waktu setempat. Timnas Belanda merebut poin penuh kala bertandang ke markas Irlandia di Aviva Stadium. Belanda menang 2-1 meski sempat tertinggal lebih dulu. Di pertandingan lain, Timnas Serbia juga meraih kemenangan kala bertandang ke markas Lithuania dengan skor 3-1. Seluruh gol Serbia dicetak oleh penyerang yang kini bermain di Al Hilal, yaitu Aleksandar Mitrovic. Dan berikut adalah hasil lengkap kualifikasi Euro 2024 pada minggu waktu setempat. Timnas Jerman resmi pecat Hansi Flick. Timnas Jerman menanggung hasil memalukan saat menjamu Jepang pada laga persahabatan. Secara mengejutkan, Jerman kalah telak dengan skor 1-4. Hasil ini melanjutkan tren buruk Jerman yang selalu kalah di 3 laga terakhir. Mengingat 8 bulan lagi Euro 2024 akan bergulir, Federasi Sepak Bola Jerman bergerak cepat mengatasi krisis ini. Mereka memutuskan memecat Hansi Flick, kini Julian Nagelsmann jadi kandidat terkuat sebagai pengganti. Demi tuntaskan kasusnya, Anthony absen sementara waktu. Penyerang Manchester United Anthony tengah terlibat kasus penganiayaan kepada mantan pacarnya serta 2 perempuan lain. Oleh karenanya, Anthony pun meminta dispensasi kepada pihak klub dan juga manajer Erik ten Hag. Sang pemain ingin libur sampai waktu yang tidak ditentukan demi menuntaskan kasusnya tersebut. Kini Erik ten Hag dan pihak klub memberi lampu hijau bagi Anthony agar fokus menuntaskan kasusnya terlebih dahulu. Meski alat, Barcelona segera tuntaskan kontrak baru Xavi. Musim lalu, Xavi Hernandez membuat catatan apik bersama Barcelona yang berhasil membawa Barcelona kembali menjuarai La Liga. Namun di balik prestasi itu, Barcelona sedang was-was. Pasalnya kontrak Xavi akan berakhir di 2024. Kini pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano punya kabar seputar masa depan Xavi Hernandez. Manajemen Barcelona dilaporkan sedang mengupayakan agar sang manajer segera menaikkan kontrak baru berdurasi 2 tahun. Manchester United dorong Donny van de Beek pindah ke Turki. Sejauh ini ada 2 klub yang dilaporkan masih meminati jasa Donny van de Beek, yaitu Galatasaray dan Fenerbahce. Namun kedua tim tersebut sama-sama mengalami kebuntuan. Van de Beek dilaporkan ragu untuk pindah ke Turki. Kini dilansir oleh ESPN, Manchester United mendorong sang gelandang untuk segera pindah ke Turki. Pasalnya bursa transfer Turki akan ditutup pada hari Jumat mendatang, sehingga mereka berharap sang gelandang segera pindah. Borussia Dortmund ingin rekrut Jadon Sancho di Januari. Konflik Erik ten Hag dengan Jadon Sancho disebut-sebut mulai mereda. Meski demikian, Manchester United diklaim sudah menyiapkan skenario terburuk. Setan Merah siap melepas sang pemain ke klub lain di Januari nanti. Menurut laporan terbaru Daily Mail, Borussia Dortmund sudah berencana untuk merekrutnya di bursa transfer Januari 2024. Dortmund disebut tengah memantau situasi Sancho di MU dan berencana mengajukan proposal peminjaman. Lewandowski tolak tawaran gaji tinggi dari klub Arab Saudi. Bursa transfer Liga Arab Saudi kali ini benar-benar mengguncang dunia. Meski telah ditutup per 7 September lalu, sejumlah klub Saudi Pro League berhasil mendatangkan para pemain top Eropa untuk memeriahkan liga mereka. Namun, tak semua pemain bintang mau menerima pinangan dari Arab Saudi meski digoda dengan tawaran fantastis. Fabrizio Romano menyebut bahwa Robert Lewandowski menjadi salah satu pemain yang menolak tawaran gaji tinggi. Chelsea berencana rekrut penyerang baru di Januari 2024. Walau sudah menghabiskan dana yang diperkirakan mencapai 400 juta pound sterling, sampai saat ini Chelsea masih belum menampilkan performa maksimal. The Blues bahkan masih tertahan di posisi 12 klasemen sementara. Situasi ini membuat Mauricio Pochettino ingin mendatangkan penyerang tengah di bursa Januari nanti. Menurut Goal, ada 3 nama yang masuk dalam pantauan klub. Mereka adalah Ivan Toney, Oli Watkins, dan Benjamin Sesko. Jurgen Klopp masuk dalam kandidat pelatih Timnas Jerman. Timnas Jerman baru saja memecat Hansi Flick dari kursi pelatih. Federasi Sepak Bola Jerman kini bergerak aktif mencari pelatih baru. Dilansir oleh Bild, mereka telah mengantongi sejumlah nama sebagai pengganti Flick. Timnas Jerman dilaporkan mengincar pelatih Liverpool, Jurgen Klopp. Namun laporan itu menyebut masih ada 3 kandidat lain yang masuk dalam daftar. Mereka adalah Louis van Gaal, Julian Nagelsmann, dan Miroslav Klose. Oliver Giroud diklaim bisa main di Derby Milan. Oliver Giroud masuk dalam skuad Prancis di pertandingan kualifikasi Euro 2024 melawan Republik Irlandia. Namun belum sampai 1 babak berada di lapangan, Giroud harus ditarik keluar setelah 25 menit di lapangan. Kini laporan terbaru dari L'Equipe menyebut jika tes medis pertama Giroud menunjukkan tidak ada cedera serius. Alhasil pemain berusia 36 tahun tersebut masih berpeluang besar tampil di Derby Milan pada akhir pekan ini. Luis Rubiales mundur dari kursi Presiden RFEF.
Skandal cuman bibir Luis Rubiales ke Jennifer Hermoso menjadi perbincangan publik Spanyol. Banyak pihak yang meminta Rubiales mundur dari kursi Presiden RFEF, namun dirinya bersikeras ingin bertahan dan tak akan mundur. Kini setelah dilaporkan ke kantor kejaksaan Spanyol oleh Hermoso, Rubiales pun akhirnya memilih mundur. Rubiales tidak hanya mengundurkan diri dari jabatannya di RFEF, ia juga mundur dari posisi sebagai wakil Presiden UEFA. Lionel Messi baik-baik saja dan siap tampil lawan Bolivia. Kabar baik tengah menghampiri timnas Argentina jelang lawatan mereka ke Bolivia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni mengkonfirmasi bahwa Lionel Messi sudah siap untuk bermain. Dilansir oleh TC Sport, Messi telah ikut berlatih bersama skuad Argentina dan dikabarkan siap terbang ke Bolivia. Meski demikian, keputusan final masih belum dibuat apakah Messi akan bermain sebagai starter atau tidak. Kabar tersebut disampaikan oleh Scaloni dalam konferensi pers sebelum laga Bolivia versus Argentina. Mike Maignan minta AC Milan naikkan gajinya. Mike Maignan telah membuktikan dirinya sebagai salah satu bintang di tim utama AC Milan. Ia turut memainkan peran penting dalam kesuksesan mereka meraih Scudetto. Puas dengan performanya, AC Milan ingin memperpanjang kontrak sang kiper. Dilansir dari Gazzetta dello Sport, AC Milan dilaporkan telah memulai negosiasi untuk memperbarui kontrak Mike Maignan. Sang kiper sendiri bersedia bertahan lebih lama, namun ia meminta kenaikan gaji hingga 10 juta euro. Victor Lindelof tak pernah berniat tinggalkan MU. Manchester United merombak skuad mereka di musim panas ini. Beberapa pemain dikabarkan masuk dalam daftar jual. Victor Lindelof sempat dikabarkan akan dijual ke klub lain seiring adanya tawaran yang datang dari Inter Milan. Kini saat menjalankan tugas membela Swedia, Lindelof menjawab rumor itu di konferensi pers. Dia menegaskan tak ingin pergi dari Manchester United di musim panas lalu karena menghormati kontraknya yang tersisa hingga 2024. Real Madrid masukkan Julian Alvarez ke dalam daftar belanja. Sebagaimana diketahui pada jendela transfer musim panas 2023, Real Madrid tak begitu aktif dalam mendatangkan pemain anyar. Usai ditinggalkan Karim Benzema, mereka hanya mendatangkan Joselu di sektor penyerangan. Kini menurut laporan Football Espana, Real Madrid menaruh minat untuk mendatangkan penyerang Manchester City Julian Alvarez di Januari nanti. Hal ini lantaran mereka masih mencari sosok penyerang baru untuk jangka panjang. Ultras Inter Milan kirimkan spanduk hinaan untuk Romelu Lukaku. Sekelompok Ultras Inter Milan memasang spanduk di jalanan kota Roma yang berisi penghinaan kepada Romelu Lukaku. Hal ini dikarenakan Lukaku menolak tawaran Inter Milan demi bergabung ke klub lain di musim panas kemarin. Dilansir oleh Calcio Mercato, sebuah spanduk muncul di jalanan Roma hari ini yang dipasang oleh sekelompok Ultras Inter Milan. Spanduk itu berisi tulisan yang menyebut Romelu Lukaku sebagai pemain yang memalukan. Hotel Cristiano Ronaldo jadi tempat pengungsian korban gempa Maroko. Sebagaimana diketahui, gempa berkekuatan 6,8 skala Richter telah mengguncang Maroko pada Jumat lalu. Gempa dahsyat itu menyebabkan lebih dari 2.000 korban jiwa. Selain itu, tak sedikit masyarakat Maroko yang harus mengungsi. Dilansir oleh Marca, Cristiano Ronaldo mengizinkan hotel mewah miliknya menjadi tempat pengungsian korban gempa. Hotel bintang milik pemain 38 tahun tersebut bernama Pestana CR7 yang terletak di Marrakech, Maroko. Paul Pogba sempat ingin pensiun dari sepak bola. Paul Pogba baru saja menjalani wawancara dengan Generation Sport. Dalam sesi tersebut, Pogba menjelaskan kasus yang sempat dikaitkannya dengan sang kakak, Mathias Pogba. Ia mengatakan Mathias berulah gara-gara masalah uang. Ia menyebut kasus tersebut sangat mempengaruhi keharmonisan keluarganya. Paul Pogba bahkan mengaku kasus itu sampai membuatnya berpikir pensiun dari dunia sepak bola. Meski begitu, Pogba bisa bertahan dan melanjutkan karirnya. Antoine Griezmann jagokan Messi dan Mbappe untuk Ballon d'Or 2023. Majalah France Football telah merilis 30 nama kandidat peraih Ballon d'Or 2023 beberapa waktu lalu. Selain Lionel Messi, penyerang Manchester City Erling Haaland juga disebut menjadi salah satu favorit peraih Ballon d'Or. Namun, Antoine Griezmann tidak melihat Erling Haaland sebagai kandidat pemenang penghargaan itu. Striker Atletico Madrid tersebut malah menjagokan Lionel Messi atau Kylian Mbappe sebagai pemenang bola emas tahun ini.